Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Taurus, ini general reading untuk kalian. Kira-kira apa yang akan kalian manifestasikan dalam waktu relatif dekat ini? Energi apa yang sudah terlihat di sini ya? Oke Taurus, ini pembacaan untuk Taurus Sun Moon Rising. Kalau nggak tahu caranya, kalau nggak tahu Sun Moon Rising-nya apa, cek di description box. Kalau Sun Sun kan pasti tahu lah ya. Kalau Sun Sun itu kan berdasarkan tanggal dan bulan lahir ya. Untuk tahu keseluruhannya, Sun Moon Rising ada di description box, ada linknya, tinggal ikuti prosedurnya aja, oke? Baik Taurus, ini tidak mungkin resonate dengan semua Taurus Sun Moon Rising di luar sana ya. Nggak usah dipaksakan, ambil saja yang resonate ya. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, mungkin memang nggak resonate dan nggak harus dilanjutkan menonton ya. Jadi jangan dipaksakan kalau itu memang tidak resonate, karena ini general reading ya. Oke, kemudian kalau ada penjelasan yang diulang, itu karena mengikuti kartu yang keluar, di mana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi gitu. Tapi kalau dirasa nggak cocok dengan style penjelasan atau pembacaannya, nggak harus dilanjutkan menontonnya, oke? Kalau memang resonate, tangkap saja poinnya, terus kalau nggak mau dilanjutkan nonton juga nggak ada masalah. Tapi kalau nggak resonate ya, kalau nggak resonate nggak usah dilanjutkan menontonnya gitu. Apa ya? Karena daripada nggak nyambung gitu kan, terus bosen gitu bisa jadi intinya nggak usah dipaksakan kalau nggak resonate, oke? Tapi kalau resonate dan kalian bosen dengernya ya nggak apa-apa, nggak harus dilanjutkan juga nontonnya ya. Tapi kalau memang resonate kan setidaknya ada poin yang sudah kalian tangkap gitu ya. Kemudian ya semua penjelasan itu sebenarnya ada di description box, tapi tidak semua orang mungkin melihatnya gitu ya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia untuk menonton dan kasih like juga share video yang kalian tonton dari YouTube aku, oke? Baik Taurus, ini Taurus ya, benar ya. Taurus Sun Moon Rising. Kita langsung saja menuju ke pembacaan kalian ya, Taurus. Oke. Baik. Kalau yang kulihat di sini ya Taurus ya, apa yang kalian manifestasikan sebenarnya kalian memanifestasikan komunikasi atau rekonsiliasi dengan seseorang yang masih kalian inginkan ya, yang masih ingin kalian miliki gitu ya, benar-benar miliki dalam relationship secara fisiknya gitu kalau aku lihat. Jadi ini ya rekonsiliasi itu bisa jadi mungkin kalian belum benar-benar putus, tapi komunikasi kalian sedang buruk gitu. Jadi ada komunikasi lagi, ada rekonsiliasi dalam hal komunikasi atau mencoba apa ya, berbicara lagi lah ya gitu. Intinya ada usaha untuk memperbaiki hubungan lewat komunikasi itu kayak gitu ya. Dan yang aku lihat di sini sebagian dari kalian juga ada third party situationnya Taurus ya. Jadi begitu Taurus. Kalau yang aku lihat di sini, sebentar ya Taurus, aku mau cek sesuatu dulu. Mana ya Taurus? Tadi ada beberapa yang aku catat untuk Taurus. Nah itu kan. Kalau yang aku lihat di sini memang, ya. Di sini ada The Tower ya, terus ada Nine of Pentacles. Kalau Queen of Pentacles ini energi kalian banget ya Taurus. Nah, kalau aku lihat di sini mungkin kalian sedang mencintai seseorang yang Sun Moon Rising-nya itu dari water sign ya. Water sign itu ada Pisces, ada Cancer, ada Scorpio ya. Yang nggak harus sih, tapi kayaknya nih kuat di energi itu ya, yang dealing sama kalian, yang masih kalian cintai dan kalian inginkan ini gitu ya. Kemudian yang kulihat di sini di Page of Swords gitu ya, kalian berusaha untuk meraih mereka lagi, tapi di sini ada energi kehati-hatian sih, energi kehati-hatian banget nih gitu. Mungkin berhati-hati karena takut hubungan ini akan merusak lagi atau nggak berjalan baik lagi, atau proses atau usaha rekonsiliasi itu nggak sukses gitu, atau apa ya, nggak mencapai mufakat mungkin. Intinya rekonsiliasi itu gagal. Jadi ada proses hati-hati di sini. Nah yang aku lihat di sini juga ya Taurus, kalian itu sedang berusaha untuk meningkatkan kondisi finansial kalian, dimana bukan berarti buruk juga loh ya.
Lagi pula kan Taurus juga macam-macam, kondisi finansial mereka juga macam-macam gitu. Cuman yang aku lihat di sini ada usaha peningkatan ke arah situ, dan aku lihat sebenarnya juga potensial berhasil gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Dalam hal keuangan not bad, oke kok malah yang aku lihat di sini, karena kalau yang aku lihat kalian punya maksud lain dari pencapaian finansial itu. Maksudnya itu bukan sekedar untuk kalian aja finansial tersebut, atau sekedar ya memang kalian mau meningkatkan finansial aja. Kayaknya bukan sekedar itu. Kalau yang aku lihat di sini ini ada hubungannya sama love life. Mungkin saja kalau finansial kalian itu ada perubahan, walaupun sebelumnya bukan berarti buruk ya, tetapi ada perubahan, ada peningkatan sesuai dengan ekspektasi kalian, itu bisa membuat orang yang kalian cintai atau yang kalian inginkan ini terkesan gitu. Jadi bisa jadi kalian itu sedang bekerja keras atau memaksimalkan finansial tersebut untuk menarik cinta yang masih kalian inginkan itu. Mungkin caranya kayak gitu dalam pikiran kalian, bisa jadi ya. Jadi untuk menarik mereka kembali ke hidup kalian itu, mungkin kalian ingin menggoda mereka dengan materi. Aku nggak ngerti ya, ini nggak harus resonate dengan semua orang kayaknya ya. Tapi ada energi seperti itu di sini yang kulihat gitu. Jadi itu termasuk effort kalian di sini ya. Jadi saat sudah berada di Nine of Pentacles ini, udah oke ini, mungkin kalian jadi buat aku ralat. Jadi gini, mungkin kalau sudah di Nine of Pentacles ini, buat kalian yang memang sudah ingin serius dengan orang itu, kalian bisa memberikan itu loh, proposal itu gitu, bahwa ini loh gue udah cukup nih gitu, atau ini keadaan finansial gue oke nih, dan gue siap untuk serius gitu. Kayak intinya kalian datang kepada mereka itu bukan hanya membawa proposal gitu, tapi ini loh budgetnya juga udah disiapin kayak gitu. Ada energi seperti itu. Atau bisa juga energi memang ya pada prinsipnya sih Taurus di sini aku lihat memang ingin serius dengan orang yang mereka cintai ini gitu. Cuman ada juga energi ingin menggoda gitu dengan apa yang mereka miliki secara materi gitu, kayak ayo yuk balikan sama gue nih, gue kayaknya lagi oke nih finansialnya gitu. Sebenarnya bukan berarti sebelumnya buruk ya, cuman mungkin dengan perolehan lebih lagi gitu, mereka bisa memberikan iming-iming, bisa itu tadi menggoda gitu, kayak mau gue traktir nggak atau gimana gitu lah ya. Tapi intinya dengan situasi finansial yang sesuai seperti yang kalian harapkan gitu, kalian bisa memberikan lebih buat orang yang kalian cintai, lalu orang tersebut bisa kembali lagi ke hidup kalian. Ada energi seperti itu kalau aku lihat di sini. Apalagi Taurus itu kan pekerja keras, nggak diragukan lagi. Kedua, Taurus itu orangnya punya sisi obsesi gitu ya, terobsesi, mudah dikontrol obsesinya. Jadi ketika mereka terobsesi sama seseorang atau sesuatu, mereka akan mengejar itu dan bereksplorasi dengan berbagai cara lah ya intinya untuk mendapatkan orang itu. Mungkin bisa agak sedikit ya tricky gitu lah ya dengan cara-cara yang out of the box gitu, entahlah, pokoknya mereka kayak punya banyak cara. Yang penting itu apa yang mereka inginkan itu bisa mereka dapatkan gitu. Jadi itu loh sisi obsesifnya itu, sisi itunya ya, sisi terobsesi ya, pokoknya punya sisi obsesi ya gitulah intinya ya. Mereka ya itu sih sebenarnya yang harus diperhatikan gitu. Perhatikan maksudnya gini, tidak semua hal itu bisa selalu dipaksakan harus terjadi sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Terkadang kalau berurusan sama orang, perasaan itu juga nggak bisa dipaksakan, apalagi karakter gitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan lagi buat para Taurus Sun Moon Rising. Apakah benar hubungan ini layak untuk diperjuangkan, atau ini kalau cinta kalian tidak diragukan, tapi apakah ini benar-benar pengaruh besar dari obsesi gitu, sampai-sampai baiknya berteman tapi tetap dipaksakan dalam relationship gitu. Nah makanya itu dipikirkan lagi. Tentu saja ini situasinya semua Taurus nggak
nggak harus sama gitu ya. Ya, kalian yang lebih tahu apakah ini benar layak untuk dilanjutkan atau bagaimana gitu. Jadi harus bisa kontrol obsesi itu gitu. Takutnya kalau nggak bisa kontrol obsesi tersebut gitu, kalian hanya ingin mengejar apapun yang kalian inginkan, siapapun itu, apapun atau siapapun gitu. Takutnya nih ya, kalau terlalu dipaksakan nanti itu menyakiti kalian juga gitu. Takutnya. Oke, Taurus Sun Moon Rising ya. Oke, Taurus, kalau yang kulihat di sini ini jelas tentang love life ya, tentang di sini ada the lovers juga gitu ya. Nah ini loh Taurus yang harus diwaspadai. Di sini tuh ada Five of Cups. Lalu ada Five of Swords yang aku lihat di sini di kartu konfirmasinya gitu ya Taurus. Jadi apalagi ini loh Taurus, ada the Devil ya. Jadi dan ada Seven of Swords. Jadi gini loh Taurus. Itulah kenapa kita jangan sampai dikontrol oleh obsesi gitu. Karena takutnya itu hanya menyakiti diri kita sendiri gitu ya. Di sini karena kalian sudah stuck sama orang itu gitu. Seakan-akan tidak ada pilihan lain gitu. Kalian hanya terkunci mata dan hati kalian untuk orang tersebut gitu. Seakan-akan ya pokoknya harus sama orang itu gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini mungkin hubungan ini lumayan tough. Tidak semua Taurus itu situasinya sama ya. Maksudnya mungkin sebagian ada yang memang benar-benar sulit untuk mungkin sebagian sulit untuk rekonsiliasi itu gitu. Tapi sebagian mungkin masih bisa diupayakan gitu. Jadi memang tidak harus sama kondisinya atau outputnya gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini tidak harus sama kondisinya atau tidak harus sama endingnya seperti apa untuk relationship ini, untuk situasi ini gitu ya. Tapi gini Taurus, kalau aku lihat kalian itu mungkin sudah sedih, terluka, mungkin juga pasangan kalian atau orang yang dealing sama kalian ini juga terluka gitu. Cuman balik lagi kalian itu sulit melepaskan obsesi kalian. Ingat ya, bukan berarti kalian tidak mencintai orang ini. Cinta kalian gak diragukan. Cuman obsesi ini juga punya peran besar yang membuat kalian terus mengejar itu. Walaupun kalian terluka, walaupun orang itu terluka, walaupun hubungan ini terlalu sulit ya. Kalau yang sulitnya kayak gini, kalau aku lihat lebih ke karakter Taurus. Mungkin kamu dan mereka itu sama-sama kerasnya dan punya perspektif yang berbeda dan gak bisa disatukan gitu. Sedangkan kamu tidak mau melepaskan mereka kayak gitu. Jadi ya begitulah yang aku lihat ya. Terus ada potensi juga di sini third party situation. Entah ini dari pihak kalian, entah ini dari pihak mereka. Atau dari pihak kalian ya. Jadi mungkin saja ini hubungan yang sudah berakhir ya. Atau sudah berantakan gak enak banget ya. Pokoknya ya udah gak berjalan baik ya. Udah berakhir gitu. Terus mungkin kalian sudah punya pasangan atau sedang dekat sama orang, begitupun mereka gitu. Jadi intinya situasinya nggak benar-benar available buat kalian kembali gitu. Jadi aku lihat di sini memang ada potensi third party situation. Cuman hanya mereka yang kalian mau, hanya mereka yang kalian inginkan gitu. Dimana tidak ada salahnya Aquarius. Oh my god. Taurus ya, iya Taurus ya, nggak ada salahnya juga Taurus. Entah mungkin kalian berhubungan sama Aquarius atau apa ya? Kalau aku lihat di sini sih kuat juga di water sign ya, gitu. It's okay, lalu lupakan soal itu. Tapi ya itu soal dealing sama siapa, apapun sign mereka ya terserah lah. Pokoknya kita kan fokus di permasalahan kalian gitu. Jadi gini, kalau aku lihat ada konflik. Ya makanya tuh konflik sama ini konfliknya itu dari karakter kalian dan dari third party situation. Aku melihat di sini ada potensi kalian itu memang sama-sama sudah nggak available atau salah satu lah setidaknya nggak benar-benar available situasinya untuk kalian kembali lagi rekonsiliasi lagi gitu ya. Kamu hanya mencintai orang ini, kamu hanya menginginkan orang ini gitu ya. Aku melihat masih ada komunikasi di antara kalian. Sebenarnya bisa saja orang itu pun masih mencintai kalian gitu ya. Cuman balik lagi ya Taurus ya, bener ya Taurus Sun Moon Rising. Balik lagi, nih kan aku lihat di sini di Nine of Wands ini energi yang
obsesi banget lah, pokoknya yang tidak mau melepaskan gitu ya. Hubungan ini mungkin sudah berakhir lumayan lama, tapi nggak benar-benar berakhir energetically gitu ya. Secara energi ini masih eksis gitu, masih ada, masih terasa gitu. Cuman ya secara resminya mungkin kalian sepertinya sudah berakhir gitu ya, kayak gitu sih. Tapi komunikasi itu dalam waktu dekat masih ada. Ace of Air, dan di sini ada Eight of Wands ya. Ace of Air, Eight of Wands, ini jelas masih ada komunikasi ya. Ada yang melakukan inisiatif itu, kemungkinan besar bisa jadi dari Taurus ya. Mereka kayak berusaha banget untuk meraih apa yang memang benar-benar mereka inginkan gitu, mencoba gitu untuk mencoba untuk menawarkan rekonsiliasi, intinya gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Oke, kayak gitu. Kalau kalian nggak merasa akan melakukan inisiatif itu, bisa saja pasangan kalian, kok pasangan ya, nggak tahu juga ini masih pasangan apa enggak gitu. Bisa saja orang tersebut ya yang sedang kalian yang dealing sama kalian, yang mungkin masih kalian cintai itu gitu ya. Aku lihat kayak gitu ya. Mungkin kalian sebelumnya diem-dieman gitu ya, sama-sama memendam perasaan, sama-sama nggak benar-benar mengungkapkan keseluruhan apa yang ada di hati kalian gitu. Kayaknya kayak gitu sih. Dan sempat fase ini stagnan gitu, kayak nggak kemana-mana. Walaupun rasanya udah konflik batin itu, konflik batin banget nih. Walaupun ya konflik batin itu terjadi terus gitu ya. Kayak benar-benar ingin benar-benar ingin, mungkin ingin menghubungi atau ingin berbicara lagi, ingin ketemu, kayak gitu loh. Energinya menggebu-gebu gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kemungkinan dari pihak kalian yang ingin ya akan buat inisiatif untuk berbicara, berkomunikasi, lalu menawarkan sesuatu yang baru. Ayo kerjasama, ayo kita perbaiki lagi, ayo coba usahakan lagi, kali aja bisa gitu. Karena kalian melihat orang inilah sumber kebahagiaan kalian. Kayaknya bersama orang ini kalian bahagia gitu. Mungkin saja kalian sudah mencoba bersama orang lain, tapi tidak bisa membuat kalian merasa seperti saat bersama orang ini, nggak tahu ya. Tapi Taurus tuh orangnya passionate emang ya. Selain kalau sudah terobsesi, sulit untuk kontrol obsesinya, mereka pun orang yang passionate gitu. Jadi kelihatannya mereka akan terus mengejar apa yang menjadi tujuannya, dan mereka juga terlihat pekerja keras gitu. Kalau aku lihat di sini ya, Taurus Sun Moon Rising gitu ya. Kalau kalian dealing sama Aquarius ya, memang kalian tuh punya sifat yang sama-sama menggebu-gebu gitu. Kalau kalian nggak melihat dari perspektif yang sama ya, kalian punya cara menjalani hidup atau cara menyelesaikan masalah yang benar-benar berbeda gitu. Itu memang sulit untuk disatukan juga gitu. Yang ada kayak saling bentrok, itu bisa jadi. Kalau kalian dealing sama Cancer atau Scorpio, mereka water sign memang, cuman mereka juga punya sisi keras gitu yang perlu trik untuk bisa merubah apa yang udah jadi keinginannya atau pandangannya gitu. Karena mereka pun kalau punya pandangan, apalagi Cancer ya, punya suatu pandangan itu mereka agak sulit berubah gitu. Jadi, tapi bukan berarti nggak bisa berubah gitu. Itu harus kalau Cancer itu walaupun kelihatannya keras, tapi mereka itu masih bisa berubah sih kalau menurut aku ya. Karena ada sign kayak earth sign gitu. Earth sign itu Capricorn, Taurus, Virgo. Nah itu mereka itu orangnya prinsipil banget ya. Jadi ada prinsip-prinsip yang nggak akan bisa dikompromikan sama mereka, nggak akan bisa berubah. Tapi selebihnya mungkin mereka cenderung bisa lebih membebaskan atau demokratis, entahlah ya. Tapi kalau sudah menjadi prinsip mereka itu sulit banget dirubah. Ya kayak gitu sih biasanya. Jadi sisi keras masing-masing sign atau zodiak itu emang beda-beda gitu. Cancer itu keras, cuman dia masih bisa dibelokkan kalau menurut aku sih ya. Jadi ya, tapi ya proses untuk membelokkan itu benar-benar butuh effort gitu, karena mereka pun juga lumayan keras, lumayan tough gitu. Oke, itu kalau aku lihat ya, Taurus Sun Moon Rising di sini ya. Terus aku melihat sebenarnya secara finansial oke loh Taurus, karena tadi aku lihat kan di sini ada Nine of Pentacles ya. Oke Taurus, jadi finansial ada potensi
oke banget ke depannya. Ya oke lah pokoknya ke depannya. Ada potensi itu. Apalagi kan kalian itu orangnya juga pekerja keras gitu. Jadi apa namanya? Cocok kok. Maksudnya tahun ini, tahun kerbau logam ini ya. Ini kan tahun, pokoknya kalau orang yang ya namanya kita semua kalau kerja keras itu harusnya sih ya wajar gitu ya wajar hasilnya ada, tapi nggak juga loh, maksudnya ada orang yang kerja keras tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan ekspektasinya gitu ya, makanya itu kita harus didukung dengan kerja cerdas juga ya. Cuman menurut aku intinya secara finansial kedepannya oke gitu, apalagi tadi aku udah bilang kalian pekerja keras dan kalian itu kan tadi udah aku bilang kalau kalian menginginkan sesuatu akan kalian kejar. Kalau memang dengan keadaan finansial yang lebih lagi itu bisa membuat kalian mendapatkan seseorang yang kalian cintai, kenapa enggak gitu. Kalian kan orangnya ambisius banget Taurus ya, aku tahu itu, oke? Ya oke, kalau kalian nggak merasa seperti itu, it's okay, nggak masalah ya. Ya itu hanya pendapat aku aja dan itu juga belum tentu benar kok. Ya gitu sih kalau aku lihat di sini seperti itu ya Taurus. Nah, gini, pokoknya intinya Taurus jangan memaksakan sesuatu. Gimana ya? Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita mau bekerja keras berusaha untuk case apapun, tapi ada hal yang tidak bisa kita paksakan. Manusia atau perasaan atau orang atau makhluk hidup gitulah ya. Intinya kita tidak bisa memaksakan mereka harus setuju dengan kita gitu ya. Jangan sampai keinginan kita itu keinginan kita nggak fair untuk orang lain gitulah ya maksudnya. Iya nggak benar sih, jangan sampai keinginan kita tidak fair buat orang lain. Pokoknya aku melihat di sini itu ketika kalian memaksakan sesuatu yang kalian sudah tahu itu pasti gagal gitu atau itu nggak bisa dipaksakan, itu hanya mengundang konflik, ya iya memang itu yang akan terjadi. Kalian mengundang konflik dalam hidup kalian, itu yang termasuk yang kalian manifestasikan juga di hidup kalian nantinya gitu. Oke, terus kalau memang kalian benar-benar stuck sama kondisi ini, coba kalian kasih waktu untuk diri kalian ya. Waktu dan space itu bisa saja membuat kita itu lebih jernih melihat sesuatu, membuat kita lebih lebih bisa melihat peta permasalahannya gitu. Seperti itu sih. Jadi saat kita keluar dari situ kita tahu kita harus melakukan apa gitu. Kalau aku lihat di sini kayak gitu ya Taurus Sun Moon Rising. Oke, itu aja Taurus. Semoga yang bagusnya resonate ya. Jangan lupa like dan share. Kalau suka kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Taurus.